membacakan suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk, belum bawa kitabnya masing-masing ya. Kita Fathul Qorib ya, nanti bisa membeli ya, bisa dikoordinir sama Musyrifah ya nanti ya. Karena tahun kemarin juga saya di hari Kamis juga mendapatkan tugas untuk mengajar Fathul Qorib. Ya, kepada saya Al-Allama Ahmad bin Husain Asy-Syahir bi Abi Syuja rahimahullah. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin At-Tahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala al-Qadi Abu Syuja Ahmad bin Husain Al-Husain bin Ahmad Al-Asfihani rahimahullah radhiyallahu an. Sa'alani, ya ini dia mengatakan Abu Syuja, yaitu Al-Qadi Abu Syuja. Al-Qadi berarti seorang hakim ketika waktu itu. Ini pengarangnya adalah seorang hakim. Kalau hakim itu pasti dibayar oleh negara, PNS dia berarti. Ini PNS ya, juga seorang pengarang kitab. Artinya kita sebagai apapun itu harus berkarya. Ini salah satu karya dari beliau, Al-Qadi Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain ya, seorang hakim. Sa'alani ba'dul asdiqai hafidhahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi. Seorang muridku memintaku agar saya menuliskan sebuah buku kecil. Mukhtasaran itu adalah buku kecil fil fiqhi, dalam ilmu fikih, ala madhabi al-imam asy-Syafi'i, dari madhab Imam asy-Syafi'i. Madhab itu yang terkenal ada 4. Pertama adalah Hanafi, kemudian ya Maliki, Syafi'i, Hambali ya. Imam Asy-Syafi'i kebanyakan dianut oleh orang-orang Asia Tenggara, khususnya adalah orang Indonesia. Madhab Imam Asy-Syafi'i ini. Karena apa? Karena murid-muridnya banyak sekali dulu menyebarkan kitab Al-Imam Asy-Syafi'i ya. Dan Imam Asy-Syafi'i ini lahir pada tahun 150 Hijriah, kemudian meninggal pada tahun sekitar 220-an Hijriah. Ini kawan-kawan semuanya. Jadi terpaut sekitar, lahir beliau sekitar 140-an dari meninggalnya Rasulullah. Rasul meninggal tahun ke-10 Hijriah, sementara beliau ya lahir pada tahun 150 Hijriah. Jadi terpautnya 150 tahun. Beliau mengikuti atau berguru langsung dengan Imam Maliki. Siapa tadi teman-teman semuanya? Imam Maliki. Imam Maliki itu mempunyai ayah bernama Anas bin Malik, adalah seorang sahabat yang meninggalnya di tahun 92 Hijriah. Tua sekali ya. Sahabat ya, lahir di masa Rasulullah, mengikuti jejak Rasulullah. Ternyata meninggalnya paling tua di antara sahabat-sahabat yang lain. Ada orang yang dipanjangkan umurnya sampai ratusan tahun ada ternyata. Termasuk adalah ayah dari Imam Maliki, namanya Anas bin Malik ya. Beliau bernama Malik bin Anas. Ini dia. Malik bin Anas anaknya, bapaknya namanya Anas bin Malik, cuma digonta-ganti, diwolak-walik gitu tok. Nah, ini kawan-kawan semuanya perbedaan nama kita dengan nama orang-orang Arab. Orang Arab itu rata-rata namanya satu kata saja. Misalkan Ahmad, ya bapaknya namanya Mahmud, bapaknya lagi namanya Humaid. Ini sudah biasa. Ahmad, Mahmud, Humaid, berarti 3 kosakata. Nama saya itu 2 kosakata. Arif Riyadi. Ya, berarti kalau misalkan ijazah saya harus turun atau saya harus administrasi di Arab, harus mempunyai 3 kosakata. Arif Riyadi, ayah saya namanya Supri ya.
karena dari Supriyadi tadi ya, Friyadi dari Supriyadi. Jadi Supriyadi, Arif, Friyadi, Supriyadi. Ini 3 kosakata. Kawan-kawan yang kosakatanya sudah 3 berarti tidak berhak untuk menambah kosakata lagi kalau memang itu administrasi di Arab seperti haji, umroh dan lain sebagainya ya, atau pendidikan. Ini kawan-kawan semuanya. Ini madhab Imam Maliki. Meskipun beliau itu berguru dengan Imam Maliki, tapi beberapa fatwa beliau berbeda dengan madhab Imam Al-Maliki. Contohnya apa Pak? Contohnya misalkan Imam Maliki itu kalau misalkan wudhu mewajibkan seluruh kepala. Famsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian. Rokson jamaknya adalah ru'us. Ya, menurut Imam Maliki seluruhnya harus seluruh kepala ini harus terusap ya, kena air semuanya. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i hanya sebagian saja, 1 helai 2 helai pun sudah sah. Nah, ini kawan-kawan semuanya. Ini adalah madhab yang harus kita ketahui bersama. Kemudian boleh enggak Pak kita mengikuti seluruh madhab, mencampur adukkan madhab? Tidak boleh. Wudunya pakai Imam Asy-Syafi'i, batalnya juga harus memakai Imam Asy-Syafi'i. Kalau madhab Imam Maliki itu, misalkan Hanafi Maliki itu menyentuh perempuan yang tidak muhrim, ya, itu tidak membatalkan asalkan dia tidak syahwat, ya. Menyentuh anak kecil perempuan itu tidak membatalkan, yang balik juga tidak membatalkan asalkan tidak ada gereng di situ, ya. Ini menurut madhab Imam Maliki. Tapi menurut madhab Syafi'i membatalkan perempuan yang tidak muhrim, ya, mahram, bukan yang haram kita nikahi. Siapa yang haram kita nikahi? Hurimat alaikumul ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti dan lain sebagainya. Diharamkan atas kalian ibu kalian, sak mendur, mbah, buyut dan lain sebagainya. Anak perempuan kalian, ya, bule kalian, bule dari ayah, dari ibu, ya. Kemudian ponakan kalian dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang haram kita nikahi. Berarti orang yang haram kita nikahi namanya mahram. Sampai di sini paham ya kawan-kawan semuanya? Orang yang tidak mahram seperti teman-teman semuanya, ini bukan mahram saya. Sesentuhan kalau kita menyentuh kulitnya berarti membatalkan menurut Imam Asy-Syafi'i. Kita wudunya Imam Syafi'i, tiba-tiba batalnya pakai Imam Maliki. Lah, kan aku tidak geng sama dia, yang nggak membatalkan. Ini nggak bisa, namanya mencampur adukkan antara madhab satu dengan madhab yang lain. Sehingga paham ya di sini ya. Sehingga kalau kita mengikuti madhab Imam Syafi'i sampai perkara membatalkan juga harus mengikuti madhab Asy-Syafi'i. Tidak boleh mencampur adukkan antara madhab satu dengan yang lain. Baik, ini kawan-kawan semuanya yang harus kita ketahui bersama. Kecuali kalau memang itu adalah perkara darurat. Darurat itu seperti apa? Contohnya ketika waktu kita tawaf. Tawaf ini kan ada ribuan orang yang ada di sekitar Ka'bah, ya. Andaikan misalkan perempuan-perempuan yang sekitar Ka'bah itu menyentuh kulit kita, otomatis batal menurut Imam Syafi'i. Tapi karena itu adalah darurat ya, terpaksa kita, tidak mungkin kita bisa keluar dari jamaah itu, ya, maka kita otomatis ya harus mengikuti madhab yang lain. Perkara membatalkan wudhu, masuklah kita ke madhab yang lain untuk perkara ihram, ya, seperti itu. Sehingga kita sesentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan ketika waktu tawaf seperti itu tidak membatalkan, asalkan kita ada niatan ya untuk pindah ke madhab yang lainnya. Ini karena sekali lagi adalah ad-darurah. Dalam usul fiqh mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat, ya. Darurat itu terpaksa itu membolehkan apa saja. Teman-teman semuanya tersesat di hutan misalkan,
tersesat di hutan, yang ada hanyalah babi hutan. Kalau nggak dimakan babi hutan itu, maka kalian mati. Pilih mana antara mati sama makan babi hutan? Makan babi hutan. Nah, colek-coleklah dengan saus ya. Nah, ini kawan-kawan semuanya. Tapi ini darurat. Tiba-tiba di tengah-tengah makan ada rusa, ya. Rusa haram atau halal? Halal, ya. Halal. Maka kita harus meninggalkan babi hutan itu. Kita kejarlah rusa. Nah, potong, colek-colek sama garam sama ini ya, saus ya. Ini kawan-kawan semuanya yang harus kita ketahui. Darurat. Darurat itu memperbolehkan apa saja. Baik, ini. Jadi beliau itu menulis kitab ini adalah karena permintaan seorang santrinya, kawan-kawan semuanya. Baik. Jadi kitab ini namanya Fathul Qorib. Fathun adalah pembuka, qorib kedekatan. Sehingga dengan kedekatan kita dengan Allah membukakan jalan kita kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita harus memiliki pengetahuan tentang fikih? Karena fikih ini penting sekali teman-teman semuanya. Apalagi kawan-kawan yang background pendidikannya bukan dari sanawi, bukan dari aliyah, ya, bukan dari bukan dari pesantren. Ini wajib mengetahui. Mungkin bisa jadi SMP, SMA, ya, sehingga tidak banyak mengetahui tentang fikih. Ya, apalagi kitab kuning, kitab hijau aja jarang dia ketahui, apalagi kitab kuning. Maka ini wajib untuk diketahui, ya. Mondok setahun, teman-teman diwajibkan mondok setahun ya, ini ya. Nah, ini untuk memperdalam pengetahuan kita tentang apa saja, fikih kah, tauhid kah, ya, tauhid, fikih dan lain sebagainya. Kita pelajari sungguh-sungguh, ya. Ada ta'lim muta'alim, bagaimana adab kita kepada orang lain, karena akhlak ini penting. Rasul datang untuk menyempurnakan akhlak. Inna bu'istu li utammima makarimal akhlak, kata Rasul seperti itu. Akhlak ini sangat penting. Tauhid juga demikian penting sekali. Kita mengenal Allah, bagaimanakah Allah, ya. Rasulullah membawa apa saja pesan-pesannya dan lain sebagainya. Malaikat itu seperti apa? Ini adalah tauhid. Ranah tauhid diajarkan oleh Allah selama 13 tahun di kota Makkah, sebelum akhirnya Allah mengajarkan di kota Madinah tentang syariah. Fikih ini teman-teman semuanya adalah syariah. Tapi sebelum kita mengenal syariah, kita harus mengenal tauhid namanya. Dari kata wahada yuwahidu tauhidan, artinya adalah apa? Mengesakan Allah, meyakini Allah itu adalah esa. Nah, ini dia. Ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita nanti. Saat teman-teman semuanya sudah menikah nanti, punya putra, tanya putranya, Mah, kenapa sih mama kok sholat terus? Tadi sholat, ini sholat lagi, besok sholat lagi. Nah, sholat itu, kita masuk karena tauhid di situ. Sholat itu adalah menghadap Allah. Nah, Allah itu siapa sih, Ma? Allah itu adalah yang menciptakan alam semesta ini. Kamu, binatang, ayahmu, tokek, cicak, semuanya yang menciptakan adalah Allah. Meskipun kamu lahir dari rahim ibumu, nak, tapi kamu diciptakan oleh Allah. Kalau tidak diciptakan oleh Allah, kamu jadi benda mati, nak, tidak bisa hidup di dunia ini, nak. Berarti kita wajib untuk menghamba kepada Allah. Nah, ini kita masuk ke ranah tauhid, teman-teman semuanya. Jangan anaknya bertanya tentang tauhid kita marahin. Hus takok wae cilik besok iso reti dhewe. Nah, ini nggak boleh ya. Ini bukan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Ini kawan-kawan semuanya. Tentang tauhid, tentang fikih kenapa penting, Pak? Ya, karena fikih ini adalah bekal kehidupan kita. Sah ataupun tidak sahnya sholat kita ditentukan dengan ilmu fikih. Sholat kita ada berapa rakaat, haram halalnya seperti apa, sunnah mubahnya seperti apa, kita tahu dari ilmu fikih.
Toharoh ini adalah bab pertama. Ini kita masuk bab toharoh. Kitabut toharoh, bab menerangkan tentang sesuci. Sesuci ini penting sekali karena nanti kalau kalian punya anak, anaknya pipis, ya pas tidak dipempesi di situ, ya pipis kemana-mana, ya maka itu harus tahu di mana letak pipisnya dulu. Itu pertama. Yang kedua, jangan langsung dipel. Kalau langsung dipel, otomatis ya pipis ketemu benda basah, malahan lebih banyak tempatnya ya, tempat najisnya itu semakin banyak. Caranya kayak gimana? Dilap dulu. Yang ada pipisnya tadi dilap dulu, ya, dikeringkan. Setelah itu dibanjuri sama air ya, agar dia menggenangi ke tempat-tempat datangnya najis tadi, baru kita pel. Jangan langsung kita pel pakai kain basah, karena kalau kita pel pakai kain basah itu namanya najis ditambah ketambahan najis yang lain, semakin banyak najisnya. Ini kawan-kawan semuanya yang harus kita ketahui bersama. Wajib teman-teman semuanya mengetahui tentang bab-bab fikih agar mempersiapkan diri kita. Kita seorang muslim berbeda dengan orang kafir. Orang kafir tidak mandi jinabat, ya. Tidak ada kewajiban itu. Haid, selesai haid, ya sudah, selesai begitu saja tanpa ada mandi jinabat. Ya, wudhu kita wajib sebelum sholat. Mereka tidak ada wudhu. Ini perbedaan yang mendasar antara kita dengan orang-orang non muslim. Ya, tapi nilai-nilai ibadah itulah yang sangat luar biasa dalam, ya, yang harus kita ketahui bersama. Karena untuk membedakan antara orang non muslim dengan orang muslim, ya, ini kawan-kawan semuanya. Perkara at-toharoh. Baik, toharoh adalah sesuci. Al-miyahu allati yajuzu biha sab'u miyahin. Air yang boleh digunakan untuk sesuci ada 7 air. Pertama, ma'us sama, air hujan. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air bi'ron adalah sumur. Wa ma'ul aini, dan air sumberan. Wa ma'ul salji, dan air salju. Wa ma'ul bardi, dan air dingin. Air dingin ini air yang boleh, air es, ya. Air salju, air yang datang di musim dingin, di negara-negara yang ada salju, ya. Mesir tidak ada salju, mereka musim dingin, tapi tidak ada salju. Perbedaannya adalah kalau salju itu di bawah minus, ya. Kalau tidak bersalju itu musim dingin, tapi cukup 5 derajat saja. 5 derajat itu sudah dingin, ya, sudah dingin, dingin banget. Kalau pagi itu sampai 5 derajat, sampai 7 derajat, ya, itu sudah dingin sekali. AC kita kalau kita nyalain itu paling pol 16 derajat, ya. Itu saja kalau di lab baru, karena memang AC-nya masih baru, itu sudah dingin sekali, ya. Apalagi kalau itu adalah 5 derajat, kita bisa bayangkan dinginnya seperti apa. Maka ini kawan-kawan semuanya yang harus kita bedakan antara ma'ul bardi dan ma'ul salji. Ma'ul salji ini, salju itu turunnya adalah di negeri-negeri bersalju. Turki contohnya, Eropa contohnya, itu adalah bersalju semuanya, dinginnya luar biasa, ya. Dan turun salju menggenangi ke seluruh penjuru negeri yang ada saljunya. Apalagi kawan-kawan kita, kawan-kawan saya dulu yang dari Rusia, ya. Pak Arif punya teman-teman Rusia, ya ada. Dari Uzbekistan, dari Turkmenistan, dari Turki, mereka bercerita kalau musim salju di kami itu banyak orang yang meninggal. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena memang mereka kalau ada badai salju datang, mereka terperangkap dalam badai salju itu, maka mereka tidak bisa bergerak. Kalau kita kan banjirnya banjir air, ya, tiba-tiba itu badai-badai salju, akhirnya tidak bisa bergerak kakinya karena terpenuhi salju badannya itu. Kedinginan di jalan, matilah dia. Nah, ini kawan-kawan semuanya. Makanya teman-teman yang dari Uzbekistan itu kalau ke Kairo, kalau ke Mesir, ya, mereka musim dingin di Mesir pakai celana pendek saja udah bisa hidup mereka, ya, karena saking dinginnya negeri mereka.
sementara di Kairo biasa-biasa saja. Apalagi mereka sampai ke Indonesia, wah panasnya luar biasa ya, bisa saja nggak bercelana itu malahan ya. Nah ini kawan-kawan semuanya harus kita ketahui bersama antara perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya ya. Syukur kita di negeri Khatulistiwa yang menurut orang-orang Eropa adalah negeri panas ya, karena memang matahari tidak bisa bergerak kemana-mana, di atas kita saja. Kalau misalkan itu musim hujan, bergeraknya ke arah selatan cukup sedikit saja, sementara musim panas bergeraknya ke arah utara juga sedikit. Tapi kalau kita lihat di negeri-negeri Eropa sana, matahari jauh meninggalkan mereka di musim dingin, sehingga mereka di musim dinginnya itu siangnya jauh lebih lama, rentang waktunya jauh lebih lama. Kalau musim panas ya lebih sedikit ya. Nah ini kawan-kawan semuanya yang harus kita ketahui bersama. Kemudian, jadi air itu yang boleh untuk sesuci tadi ada 7. Tadi apa? Air laut, air hujan. Kemudian, ya, betul, ya, betul. Summal miyahu ala arba'atu aksamen, ala arba'ati aksamen. Kemudian air itu ada 4 kriteria. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin istimalihi. Pertama adalah suci mensucikan yang boleh untuk digunakan. Ya, tidak makruh untuk digunakan adalah tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Ini adalah wahwa ma'ul mutlaqi, yaitu air mutlak. Air mutlak itu apa? Air, kalau air ini dipindah kemana saja, itu tetap air itu namanya. Contohnya apa Ustadz? Air kita, air yang ada di sumur kita ambil nih, kita masukkan ke bejana, itu namanya air mutlak. Kita pindah ke galon, tetap saja namanya air mutlak, namanya air. Tapi coba kalau itu sudah diadoni dengan teh, kita panaskan, kita larutkan gula di situ, ya, kita pindah kemanapun, itu jadi air mutlak nggak? Enggak, itu namanya air teh, ya. Kita pakai air itu tidak mensucikan teman-teman semuanya, karena sudah digunakan untuk perkara yang lain, bukanlah air mutlak namanya. Ini namanya air teh, ya. Meskipun kita adalah pengusaha kaya dari teh terkenal Indonesia, tidak boleh mandi kita pakai teh misalkan, ya. Wah, saya kan pengusaha Ustaz, nggak masalah saya mau mandi pakai teh tiap hari kayak gitu. Nanti juga ada lagi teh sakdrim misalkan, ini nggak boleh, tetap saja tidak boleh, harus pakai air mutlak, tohir mutahhir. Ya, yang kedua, wahwa kemudian yang kedua, tahir mutahhir makruhun istimalu. Yang kedua adalah watahirun mutahhirun makruhun istimaluhu. Yang kedua adalah suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan, yaitu wahwa ma'ul musammas, yaitu air yang telah dipanaskan. Pakai apa? Dispenser contohnya, pakai matahari contohnya, atau pakai heater yang ada di kamar mandi kita. Misalkan ada di hotel itu ada heater, kita panaskan air, kita makruh untuk menggunakannya. Tapi boleh nggak Ustadz menggunakannya? Boleh, tapi makruh menggunakannya. Mungkin saja dimakruhkan karena ada yang tidak baik di situ. Kalau kita pegang ternyata terlalu panas, bisa jadi kulit kita terbakar. Maka tidak baik untuk kita gunakan sebagai wudhu ataupun mandi, teman-teman semuanya. Ma'un musammas. Wa tahirun, yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhir li ghairihi wa huwa ma'ul musta'mal wal mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat wa ma'un najasi. Yang ketiga adalah tahir, ya,
suci tapi tidak mensucikan untuk yang lainnya, yaitu alma al-musta'mal, air yang sudah digunakan. Air yang sudah digunakan contohnya seperti air teh ya, air yang bekas mandinya orang lain, air bekas wudhu. Ini wudhu penting sekali teman-teman semuanya, saya tekankan. Wudhu itu ada air mustakmal yang jatuh dari wajah kita, jangan diangkat lagi untuk ke wajah kita, harus hati-hati. Saya contohkan seperti ini. Ini wudhu ya, ini wudhu ya. Contohnya wudhu misalkan, nawaitu, ini kan ada yang notas-notas dari sini teman-teman semuanya. Nah, kita tadai di sini, kemudian kita naikkan lagi ke atas. Ini namanya air mustakmal. Hati-hati ketika wudhu ya, benar-benar diwingkes, benar-benar sampai sini, karena batasnya adalah sampai sini, wajib ini. Kadang perempuan terlalu ngetat ya, diwingkesnya sampai sini saja. Nah, gini yang sampai sini saja. Ini namanya tidak sah wudhunya, tidak boleh. Juga makruh ketika tadi ya, karena sudah digunakan, atau ma'ul mustakmal, air yang sudah mustakmal kita angkat lagi, tidak sah untuk digunakan. Harus berhati-hati, wudhunya wajahnya menjauh dari air keran ya. Setelah itu air angkat ke wajah kita seperti ini ya, kemudian menjauh lagi seperti ini, kemudian kita angkat lagi. Ini kawan-kawan semuanya harus kita ketahui tentang perkara wudhu ma'ul mustakmal tadi. Kemudian yang berikutnya adalah alma al-mutaghayyir. Yang kedua adalah air yang sudah bercampur dengan yang lainnya ya. Mungkin bercampur dengan, tadi saya sampaikan, teh mungkin, atau air dicampur dengan susu, maka air susu namanya. Ini tidak boleh digunakan karena air mustakmal. Yang terakhir, yang keempat, selain tohir mutahhir, tohir ghairu mutahhir, tohir mustakmal ya, air yang mustakmal, yang terakhir adalah air najis, ma'un najisi, yaitu air najis, wa huwa alladhi halat fihi najasah, yaitu air yang sudah tercampur dengan najis, air kecemplungan bangkai ayam misalkan ya, bau dia, maka ini wajib untuk dikuras habis ya. Bisa jadi kucing lari ya, nyemplunglah ke sumur kita, bau di situ, kita angkat bangkainya dulu, kita kuras sumurnya dengan menyalakan sanyo ya, kita kuras dulu sampai benar-benar bersih, baunya hilang. Maka nyumber lagi sumberan yang baru dari bawah, kemudian penuh lagi air kita, air sumurnya, maka boleh untuk digunakan. Ini air sumur, tapi sekarang sumurnya adalah sumur yang pam ya, yang dari bawah itu bor ya, sehingga tidak perlu harus dikuras ya, tidak takut ada kemasukan bangkai-bangkai yang lainnya. Ini kemudian wahwa ma'udunal kullataini, yaitu air yang tidak ada dua kullah, au kana kullataini fataghayyara, ataupun dua kullah tapi sudah berubah dia. Wal kullatani khamsatu mi'ati ritlen. Dua kulah itu apa? Yaitu 500 ritel Baghdad, takriban kira-kiranya, fil asohi, dalam kaul yang asoh. Ini teman-teman semuanya, dua kulah itu apa? Dua kulah itu berapa? 260 liter. Ingat-ingat ukuran sekarang, 260 liter. Kalau teman-teman membuat bak mandi, kira-kira dua kulah itu adalah ke atasnya itu 92 cm, ke sampingnya 92 cm ya, kemudian kedalamannya juga 92 cm ya. 92 itu enggak ada 1 meter ya, 92
93 cm, 92 cm itu tidak ada 1 meter. Sentimeter sekali lagi. Jadi kecil sekali. Kira-kiranya seperti itu, lebar, panjang, dan lain sebagainya itu 92 cm. Sehingga kalau membuat kamar mandi nanti, ya, punya rumah nanti, buatlah kulahnya atau bak penampungan airnya lebih dari 1,5 meter, ya. Besar Pak, ya, memanjang gitu loh. Kalau misalkan tidak ya 1 meter lah, setidaknya 1 meter. Ke sampingnya, ke depan 1 meter, ya. Tapi ini harus penuh, airnya harus penuh. Kalau airnya tidak penuh, berarti belum ada 2 kulah. Harus hati-hati ini teman-teman semuanya, ya. Kalau 1,5 meter memanjang gitu ya, kemudian ke sampingnya 1 meter, ya, maka itu sudah bisa digunakan untuk apa-apa saja. Jadi kalau misalkan kecemplungan, ya, najis yang kecil itu tidak membuat najis. Contohnya bangkai cicak masuk ke kulah tersebut, ya, maka tidak bau, tidak mengapa. Kita ambil bangkainya, kita singkirkan, itu sudah tidak najis, ya. Tapi kalau tidak ada 2 kulah, itu membuat najis. Kecuali kalau bangkainya itu adalah bangkai yang besar, kambing misalkan. Nah, masuk ke kulah, nyemplung dia, mati di situ, ya. Berendam mati dia di situ, maka itu membuat najis, ya, karena besar bangkainya, sementara kulah kita itu kecil. Kemudian bau pula, selama baunya masih ada, kita harus mengurasnya. Kemudian warnanya juga sudah berubah dan lain sebagainya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sudah jam 6 ya, saya kira 40 menit sudah cukup ya. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, mari kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.